소식 없이 외로이 죽어갈 것이라. 벗이 너에게 등을 돌리고 칼을 겨눌 것이며 많은 이들이 너의 어리석음으로 인해 죽임을 당할 것이다. Our Blaming Niat merupakan drama Korea bertema kerajaan yang tayang pada tanggal 6 Februari 2023. Berkisah tentang putra mahkota Lee Hwan yang tiba-tiba menderita sebuah kutukan misterius setelah pengangkatannya sebagai putra mahkota. Suatu hari, putra mahkota Lee Hwan bertemu dengan Min Jae, seorang putri bangsawan yang memiliki karakter cerdas dan pemberani. Hidupnya benar-benar dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun kebahagiaan itu hancur berkeping-keping setelah seluruh keluarganya dibunuh. Tragedi pembunuhan itu terjadi 4 hari sebelum pernikahannya. Semua orang menuduhnya sebagai pembunuh keluarganya. Berkat putra mahkota Lee Hwan, Min Jae terselamatkan dari tuduhan palsunya. Sebagai imbalannya, Min Jae juga harus membantu putra mahkota. Lalu mampukah Min Jae mematahkan kutukan misterius sang putra mahkota? Kisah berawal ketika putra mahkota Lee Hwan berburu di hutan dengan busur dan anak panah di tangannya. Sebuah tulisan kutukan muncul di hadapannya. Meski memiliki tangan, kau tak akan bisa menggunakannya. Kau tak akan bisa berjalan meski memiliki kaki. Tiba-tiba dari belakang sebuah panah menancap di bahu kanannya. Putra mahkota terbangun dari mimpi buruknya dengan nafas ngos-ngosan. Seorang pelayan memanggilnya menanyakan apakah Yang Mulia sudah bangun. Putra mahkota menjawab masuk. Para pelayan pun masuk ke kamarnya untuk melayaninya. Adapun tampak sekumpulan pelayan tengah bergunjing mengenai putra mahkota. Mereka mengatakan bahwa putra mahkota tidak bisa menggunakan tangan kanannya setelah setahun yang lalu terkena panah beracun. Ternyata mimpi yang dialami putra mahkota adalah mimpi buruk yang traumatis. Rumor terus berkembang dan semakin kejam. Ada yang percaya tangannya membusuk dan hantu telah mengutuknya. Lebih parahnya lagi, ada yang mengatakan putra mahkota membunuh saudaranya sendiri agar dapat mengambil tahtanya. 세자조라는 말이 있어요. 자기가 세자 자리에 오르려고 형님을 죽인 거지, 복숭아를 먹여서. Rumor buruk ini pun sampai ke telinga raja melalui penasihat negara kanan Jo Won-bo yang memohon kepada raja agar putra mahkota memimpin perburuan kerajaan. Dia memiliki rencana jahat untuk membuktikan bahwa putra mahkota Lee Hwan tidak dapat menggunakan tangan kanannya. Dengan begitu dia bisa menurunkannya dari tahta karena cacat. Keponakannya adalah seorang ratu yang memiliki seorang putra bernama Pangeran Myung-an. Dia berambisi mengangkat Pangeran Myung-an sebagai putra mahkota selanjutnya. Raja meminta saran Perdana Menteri Kim An-jik dan Perdana Menteri pun setuju dengan Jo Won-bo. Dia mengatakan bahwa itu ide bagus. Putra mahkota bisa membuktikan bahwa dia sehat sekaligus menghilangkan rumor buruk tersebut. 국본의 강령하심을 바라는 것은 온 백성의 영혼이 아니겠습니까? Pejabat istana pun memohon kepada raja agar putra mahkota memimpin perburuan kerajaan dan raja tak bisa menolaknya. Raja bertemu dengan putra mahkota. Dia memberitahu permohonan pejabat istana yang menginginkan putra mahkota menjadi pemimpin perburuan kerajaan. Putra mahkota sudah bisa menebaknya bahwa permohonan itu pasti akan datang dan dia siap memenuhi permohonan tersebut. Namun raja terlihat cemas. Putra mahkota pun melanjutkan perkataannya. Ini satu-satunya cara agar posisinya aman. Di rumah penasihat negara kiri Han Jung-eun tampak semua orang sibuk mempersiapkan sebuah pesta pernikahan. Seorang pria masuk dengan raut wajah serius dan bertanya apakah ini rumah penasehat negara kiri. Seorang pelayan menjawab iya benar. Sepertinya pria tersebut membawa sebuah berita. Istri Han Jung-eun menatap pria itu dengan cemas. Kembali ke istana, putra mahkota sedang bersama dengan Han Jung-eun, sahabatnya yang merupakan putra penasehat negara kiri. Mereka mengobrol tentang pernikahan Han Jung-eun yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Putra mahkota mengingat kejadian ketika mereka bertemu seorang gadis nakal saat kecil dulu. Tak disangka gadis nakal itu adalah calon istri sahabatnya. Han Jung-eun pun tampak terkesan dengannya. Lalu putra mahkota meyakinkan Han Jung-eun bahwa tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan sikap nakal calon istrinya sewaktu kecil. Dikatakan bahwa calon istri Han Jung-eun kini tumbuh menjadi wanita cerdas dan bijak. Saat mereka mengobrol dengan gembira, seorang pria menyela mereka. Ia menyuruh Han Jung-eun segera pulang. Han Jung-eun terkejut dengan permintaan mendesak itu dan langsung bertanya apa yang terjadi. Pria itu pun memberitahunya bahwa keluarga calon istrinya telah dibunuh. Han Jung-eun lalu bertanya tentang keadaan Min Jae. Pria itu kembali menjawab Min Jae adalah tersangka utama pembunuhan tersebut. 죽은 것이 아니라 죽였다고 합니다.
Lebih lanjut, rumor yang beredar Min Jae-yi memiliki kekasih lain yang merupakan saudara angkatnya. Menurut pengakuannya, Min Jae-yi membeli arsenik untuk meracuni keluarganya sendiri. Saat pejabat pemerintah menggeledah rumahnya menemukan bukti yang menguatkan tuduhan tersebut, tapi mereka tidak dapat menangkap Min Jae-yi karena dia telah kabur dan saat ini menjadi buron. 아무도 없습니다. 방에도 없습니다. 사령들이 찾아갔을 때 이미 도주한 후였습니다. Putra mahkota meminta pengawalnya untuk mengirim seseorang ke desa Min Jae-yi Kaesong untuk mencari tahu situasi sebenarnya. Dia juga menyuruh Han Sung-on untuk pulang. Di sisi lain, Min Jae-yi bersembunyi di hutan. Dua prajurit menemukannya. Terpaksa dia melawan mereka tanpa membunuhnya. Berkali-kali dia berusaha menjelaskan bahwa dia bukan pelaku pembunuh keluarganya. Akan tetapi dua prajurit itu tidak mempercayainya. 진범이 아니다. 이미 증자가 명확하거늘 일가족을 독살한 극악무도한 죄인이 말이 많구나. 살인자가 아니. Tak lama kemudian prajurit datang lebih banyak. Karena kalah jumlah, dia memilih mundur dan kabur dari kejaran para prajurit yang akan menangkapnya. Namun akhirnya terpojok di tepi tebing. Para prajurit telah mengepungnya bersiap untuk menangkapnya. Min Jae-yi berjuang melawan semuanya seorang diri hingga dia tidak sengaja terjatuh dari tebing dan masuk ke dalam danau. Akhirnya Han Sung-on tiba di rumahnya. Ia kemudian menghadap orang tuanya. Ibunya merasa kasihan dengan apa yang terjadi pada calon besanya. Namun mereka juga malu karena putra mereka hampir menikah dengan seorang pembunuh. Parahnya lagi, dia memiliki kekasih lain. Sang ayah memperingatkan Han Sung-on untuk berhati-hati dan mengesampingkan perasaan pribadinya. Kembali ke istana, putra mahkota sedang berendam. Tiba-tiba ingatan kejadian 3 tahun yang lalu, tepatnya setelah pengangkatannya menjadi putra mahkota, terlintas di pikirannya. Saat itu putra mahkota tidak bisa tidur dan dia menemukan surat kutukan misterius di atas mejanya. Surat kutukan itu menyebutnya telah membunuh saudaranya dan tidak akan pernah menjadi raja. Dia juga tidak akan bisa menggunakan lengan dan kakinya. Dia akan menjadi tua kesepian tanpa anak dan istri. Sahabatnya juga akan mengkhianatinya. Kebodohannya itu akan menyebabkan kematian banyak orang. Pada akhirnya dia akan diturunkan dari tahta dan menjadi gila. 시여, 자식 없이 외로이 죽어갈 것이라. 다시 너에게 등을 돌리고 칼을 겨눌 것이며 많은 이들이 너의 어리석음으로 인해 죽임을 당할 것. Setelah membaca surat tersebut, putra mahkota berteriak memanggil pelayannya dan mencari tahu pelaku yang masuk ke dalam kamarnya. Pelayan itu bersikeras tidak ada seorang pun yang masuk ke kamar putra mahkota karena mereka telah berjaga-jaga di depan pintu kamarnya. Kembali ke masa kini. Keesokan harinya seorang pelayan memberitahu putra mahkota bahwa utusan yang ditugaskan mengantarkan hadiah pernikahan untuk keluarga Min Jae-yi ditemukan tewas. Putra mahkota ingin tahu lebih lanjut apakah dia dibunuh sebelum atau sesudah mengantarkan hadiah. Pelayan menjelaskan kemungkinan tewas setelah mengantarkan hadiah karena hadiah sudah tidak ada. Namun hal ini tidak bisa dipastikan. Putra mahkota pun meminta jenazah utusan itu dikirimkan kepadanya. Dia juga menyuruh Tegang pengawalnya untuk menyelidiki kasus Min Jae-yi. Dia percaya semua pembunuhan itu terkait. 민재이에 대해서 계속 알아보거라. 네가 각별히 챙겨봐야 할 것이다. 예. Han Sung-on pun berpikiran sama. Dia menolak percaya bahwa Min Jae-yi membunuh keluarganya. Dia mengirim seseorang untuk menemukannya sebelum prajurit menangkapnya. Tidak hanya itu, dia juga meminta pria tersebut menemukan keberadaan kekasih Min Jae-yi yang masih diduga juga. Di ibu kota, pejabat pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Min Jae-yi dengan memasang gambarnya di berbagai lokasi. Ada banyak pos pemeriksaan di semua gerbang perbatasan yang mengarah masuk dan keluar dari ibu kota. Min Jae-yi selamat dan kini bersembunyi di dalam sebuah gua sambil merawat lukanya. Setelah 2 minggu, lukanya sembuh dan siap mencari jawaban. Dia teringat ayahnya pernah memintanya untuk membaca surat rahasia dari putra mahkota bersama dengan datangnya hadiah pernikahannya. Dia percaya pembunuhan semua anggota keluarganya berkaitan dengan putra mahkota. Dia berencana menemui putra mahkota dan menanyakannya langsung mengenai hal itu. Keinginan terakhir ayahnya agar dia melindungi putra mahkota apapun yang terjadi. Min Jae-yi menyelinap ke ibu kota dengan menyamar sebagai seorang pria. Di sana dia bertemu Kim Yong-jin, putra bungsu Perdana Menteri yang sedang merobek gambar dirinya yang tertempel di berbagai lokasi. Sambil mengoceh bahwa Min Jae-yi bukan pelakunya, Kim Yong-jin bahkan menyuruhnya melakukan hal yang sama apabila melihat gambar tersebut. 너를 보면 그 자리에서 찢어버리게 팍팍 찢어버리게 알겠나?
namun dia tidak mengenali orang yang diajaknya bicara adalah Min Jae. Setelah kepergian Kim Myong Jin, Garam pelayannya berada di hadapannya. Mereka berdua akhirnya bertemu kembali. Garam adalah satu-satunya orang yang percaya terhadapnya. Demi keselamatan Garam, Min Jae membebaskannya dari tanggung jawab, melindunginya dan mengucapkan selamat tinggal. Garam enggan membiarkan majikannya pergi sendirian, akan tetapi Min Jae bersikeras itulah yang terbaik bagi semuanya. 가람이를 부탁하네. 아씨! Putra mahkota bersama rombongan bersiap untuk melakukan perburuan kerajaan. Dia berusaha cuek terhadap rumor tentang kutukannya dan bertekad membuktikan bahwa semua orang salah. Jo Won-bo tampak bahagia karena rencananya berjalan sesuai yang diinginkannya. Sedangkan Han Jong-un khawatir dengan putra mahkota. Jika gagal membuktikan bahwa tangan kanannya bisa digunakan, maka raja akan menurunkannya dari tahta. Putra mahkota memasang wajah percaya diri dan pemberani, akan tetapi dia juga khawatir. Saat itu Min Jae menyamar dan bergabung dengan pasukan perburuan kerajaan. 어떻게 조화를 만나지? 다시 기회를 잡기는 어려울 텐데. Tibalah waktu perburuan di hutan. Min Jae memisahkan diri dari pasukan prajurit dan diam-diam mulai mengikuti putra mahkota beserta bawahannya. Sampai saatnya di mana putra mahkota ditinggal sendirian tanpa pengawalan. Dia masih berusaha mengikuti putra mahkota yang sedang berburu. Kata-kata dalam surat kutukan kembali menghantui putra mahkota dan tangan kanannya mulai gemetar. Dia mendengar suara di belakangnya dan berbalik menarik panahnya. Dia melihat Han Sung-on di depannya dengan panah mengarahnya. Mereka saling bertatapan. Sekali lagi kata-kata dalam surat kutukan menghantuinya. Disebutkan bahwa sahabatnya akan mengkhianatinya. 벗이 너에게 등을 돌리고